Pemirsa, kedatangan Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik dunia ke tanah air tidak sekedar membawa misi religius, tetapi juga membawa misi perdamaian. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Beni Susetio. Selamat sore Romo Beni. Selamat sore. Ya, dengan Priska di sini Romo. Romo ini Selamat sore Priska. Ya, terima kasih Romo. Romo, apa makna kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia? Ya, makna kunjungan Paus itu harus kita syukuri ya. Pertama-tama mempererat hubungan antara pemerintahan Indonesia dengan Vatikan. Tetapi yang lebih dalam adalah bagaimana relasi hubungan antar umat beragama itu semakin harmonis dan umat beragama saling memahami dan saling mengerti dan bisa menerima perbedaan rahmat. Karena Bapak Suci ini memang punya perhatian besar terhadap Indonesia, di mana ideologi Pancasila yang dibangun itu mampu menyatukan 714 suku etnis, bahkan ratusan agama kita hidup berdampingan. Jadi Indonesia itu menjadi laboratorium kemajemukan keragaman yang dikatakan Bung Karno Taman Sari Dunia. Dan Bapak Suci merasakan itu karena Indonesia tidak asing. Karena hampir setiap tahun ada kunjungan dari tokoh-tokoh lintas agama ke Vatikan. Hampir setiap tahun ada pertemuan reguler antara tokoh-tokoh agama dengan Vatikan. Bahkan banyak juga tenaga-tenaga misionaris Indonesia yang bekerja di dunia. Maka sumbangan Indonesia cukup besar bagi membangun peradaban dunia, dan komitmen Bapak Suci untuk menjaga perdamaian dunia ini kan sesuai dengan amanat konstitusi kita. Dalam konstitusi jelas dikatakan tujuan kemerdekaan itu apa? Untuk menciptakan perdamaian dunia dan ketertiban dunia. Maka Indonesia sangat bersyukur untuk dikunjungi Bapak Suci Paus Fransiskus, sehingga misi kita untuk menjaga perdamaian, membangun peradaban, dan lebih komitmen kita ideologi Pancasila itu bisa menyatukan keragaman. Sehingga Bapak Suci Fransiskus memberi konfirmasi betapa indahnya kita hidup di negeri Pancasila ini. Baik, ada target khusus tidak Romo terkait kunjungan Paus Fransiskus ini ke Asia Pasifik, khususnya ke Indonesia? Ya, Paus ini ingin belajar ke Indonesia mengenai Islam Indonesia yang berbeda dengan yang di Timur Tengah. Jadi Islam di Indonesia ini kan mayoritas di dunia, tetapi bisa berdampingan dengan agama-agama yang lain, bahkan dengan ratusan agama-agama lokal. Sehingga Bapak Suci bisa menyaksikan bagaimana indahnya menjadi Indonesia itu sebagai miniatur, mana kemajemukan keragaman tidak menjadi masalah gitu loh. Lah disitulah pentingnya ideologi Pancasila itu bisa menyatukan kita semua. Dan itu saya rasa Bapak Suci membaca banyak literatur-literatur dan disertasi para Romo yang membahas mengenai Pancasila itu. Maka nanti kunjungan ke Presiden Pak Jokowi sangat penting ya, bagaimana dialog peranan Indonesia menjaga perdamaian dunia, bagaimana Indonesia menjawab tantangan global, termasuk global warming. Karena ketika Bapak Suci bertemu dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Idul Profesor Dr. Megawati, Bapak Suci itu mempunyai pesan untuk Ibu Megawati menjaga mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, tetapi mengingatkan akan bahaya global warming. Maka sebenarnya pentingnya kita untuk menjaga ekosistem alam dengan pertobatan ekologis itu menjadi sangat penting dalam mencari titik temu untuk menjaga ekosistem alam yang memang saat ini menghadapi guncangan besar karena ada banyak masalah akibat dari pemanasan global itu. Ya, selain terkait lingkungan begitu, Romo, Paus Fransiskus ini membawa misi perdamaian dunia ke 65 negara termasuk Indonesia. Bagaimana Romo melihat hal ini?
Ya saya melihat gini, karena misi utama dia ketika dilantik menjadi paus itu memang dia menjadi jembatan perdamaian. Maka sejak lawatan dia, selalu dia mendatangi daerah-daerah konflik, baik di Irak, di Suriah, dia mendatangin itu, bahkan dia berupaya untuk menjalin perdamaian dunia itu. Dan itu juga dilakukan ketika kasus Ukraina, kasus Palestina, upaya-upaya bagaimana membangun dialog. Nah itu selalu dilakukan, bahkan terus-menerus dinyatakan dalam khotbah-khotbahnya, dalam pernyataan-pernyataannya dia menghimbau agar jalan dialog itu menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan, bukan dengan jalan perang. Tetapi Bapak Suci juga punya perhatian ya terhadap para pengungsi. Karena bagi mereka, para pengungsi itu kan akibat dari konflik dan perang yang sebenarnya mereka itu tidak berdosa karena mereka mencari keselamatan. Maka perhatian kepada para pengungsi itu sangat menjadi keperhatian dan kepedulian dia, sehingga Bapak Susi menunjukkan solidaritas kemanusiaan itu. Dan bagaimana mengatasi mereka itu agar para pengungsi itu juga mendapatkan tempat, sehingga mereka mendapatkan tempat berteduh, berlindung, yang mendapatkan rasa aman itu. Sejauh ini terkait pengungsi, apa gambaran solusi yang sudah didapat dari kunjungan Paus selama 11 tahun masa kepemimpinan Paus ini, Romo? Ya, memang ya dalam kunjungan dia kan Bapak Suci menekankan bela rasa ya, kemanusiaan ya, terhadap korban perang, bagaimana membangun dialog, bagaimana memajukan dialog antar agama. Bahkan Bapak Suci berupaya bersama Imam Al-Azhar itu membangun yang bersama-sama yang disebut dokumen Abu Dhabi. Nah, dokumen Abu Dhabi itu sangat penting untuk menjadi deklarasi antara umat Kristen dan umat Islam untuk saling memahami, mengerti, tetapi bagaimana memajukan kemanusiaan itu. Nah, dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani oleh Bapak Suci dengan Imam Besar Al-Azhar itu menjadi titik tolak bagaimana dialog sejati itu bisa diaktualisasikan. Nah, dalam dialog lintas iman di Masjid Istiqlal itu akan ada kesepakatan antara tokoh-tokoh lintas agama di Indonesia dengan Bapak Suci untuk bagaimana dialog antar agama itu melahirkan sikap kita untuk saling percaya, saling memahami, saling mengerti, tetapi bagaimana agama itu menjadi inspirasi perdamaian. Lah itu pentingnya Indonesia dipilih itu karena Indonesia mampu memainkan peranan politiknya, baik geopolitik dan geostrategi, karena Indonesia itu sejak mulai Asia Afrika itu menjadi pelopor untuk mampu menjadi jalan tengah di antara negara superpower. Lah itu pentingnya dalam geopolitik dan geostrategi, kehadiran Paus Fransiskus itu untuk memberikan konfirmasi bahwa Indonesia punya peranan penting sebagai mayoritas negara muslim terbesar dan yang mampu membangun demokrasi. Kedua, Indonesia bisa memperlakukan diplomasinya untuk apa? Mengaktualisasikan cita-cita kemerdekaan itu. Baik. Terakhir Romo, apa dampak kunjungan Paus bagi Indonesia? Ya dampaknya cukup besar ya, karena ini kan diliput seluruh dunia. Jadi dampaknya itu ya pertimbangannya dampak ekonomi menurut saya, tetapi dampak bahwa Indonesia itu menjadi miniatur dunia, Indonesia menjadi laboratorium bagi pluralisme, Indonesia itu damai, aman, itu menjadi sangat penting. Maka ini sebagai ekspresi kita, rasa syukur kita bahwa negeri Pancasila itu menjadi kekuatan kita untuk mampu menjadi sebuah ideologi jalan tengah di tengah-tengah dunia yang salah satu ideologinya antara liberalisme sosialisme. Indonesia punya ideologi yang ditawarkan dunia yaitu Pancasila. Maka kedatangan itu juga harus mampu agar Pancasila itu diaktualisasikan dalam tindakan. Artinya bagaimana nilai kemanusiaan, keadilan itu bisa dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan publik, sehingga Pancasila itu tidak ritual, tidak seremonial, tapi Pancasila itu menjadi sumber etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi menjadi sumber etik bagi peradaban dunia.
Baik, terima kasih atas waktunya Romo Beni sudah bergabung bersama kami di Sama-sama. Sindo Sore. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat Romo. Salam sehat.